Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamalul Yakin dengan NIM 2002107. Saya berasal dari kelas 3-in-1 6 Hulu Sungai Tengah. Saya berasal dari kampus Stikum Sabta Komputer. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul Information Management Research and Practice and the Post COVID-19 World atau COVID-19 World. Jadi jurnal yang saya review kali ini ditulis oleh Stuart J. Barnes. Tahun terbitnya itu pada tanggal 19 Juni 2020. Publishernya adalah International Journal of Information Management. Dan gambaran jurnal yang saya review berada di kanan layar ini. Selanjutnya, permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah pertama, bagaimana perkembangan digitalisasi dan percepatan penerapan tren dalam literatur manajemen informasi. Kedua, bagaimana langkah para peneliti manajemen informasi dalam mengembangkan ruang digital yang dapat bermanfaat untuk kepentingan semua. Dan yang ketiga, bagaimana manfaat penelitian manajemen informasi bagi masyarakat globalisasi di era pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, pembahasan yang ada pada jurnal ini. Pertama, jurnal ini membahas tentang sebuah penelitian dan praktik manajemen informasi pasca COVID-19. Yang kedua, jurnal ini membahas beberapa peluang yang tercipta dampak adanya COVID-19. Dan yang terakhir, jurnal ini membahas tentang di mana letak posisi dari manajemen informasi berada ketika masa COVID-19 sedang membaranya atau sedang marak-maraknya gitu. Selanjutnya, teori yang diangkat dalam jurnal ini adalah tentang penelitian yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 oleh para peneliti dari manajemen informasi, yang dimana mereka melakukan penelitian di beberapa bidang seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hiburan, rekreasi, dan perdagangan online, dan banyak lagi yang lainnya. Di dalam jurnal ini, para peneliti melakukan pengembangan yang signifikan dalam melakukan praktik di bidang di atas dan di bidang lainnya. Dalam jurnal ini juga disampaikan dampak dari COVID-19 telah membawa teknologi komunikasi dan informasi ke garis paling depan kehidupan manusia. Selanjutnya, kelebihan yang ada pada jurnal ini adalah, pertama, jurnal ini memiliki penjelasan-penjelasan yang singkat tetapi jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua, dalam jurnal ini diberikan pembahasan yang jelas dalam beberapa bidang dengan cara memberikan pertanyaan singkat di setiap bidang yang ditentukan sehingga dapat dijelaskan lebih detail tentang pembahasannya di setiap jawaban pertanyaan tersebut. Jadi di dalam jurnal ini ada beberapa bidang pekerjaan yang diteliti orang untuk dijelaskan lebih jelas. Jadi tidak bentuk umum. Jadi di sini ada beberapa bidang gitu yang dijelaskan supaya lebih terperinci. Kekurangan yang ada pada jurnal ini adalah yang saya temukan, tidak adanya dijelaskan metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, sehingga pembaca tidak tahu dengan cara apa yang digunakan penulis dalam menyusun paper atau jurnal ini. Jadi kekurangan yang saya temukan itu tidak adanya metode apa yang digunakan dalam penelitian jurnal ini. Selanjutnya, kesimpulan jurnal ini adalah, satu, jurnal ini membahas tentang sebuah penelitian dan praktik manajemen informasi di dunia pasca COVID-19. Yang kedua,
Jurnal ini membahas dampak positif adanya manajemen informasi. Dan yang terakhir, jurnal ini mengkaji peluang dan masalah dalam manajemen informasi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya, opini yang dapat saya sampaikan setelah melakukan review pada jurnal ini adalah seharusnya dalam pembuatan jurnal atau membuat sebuah penelitian itu dicantumkan metode apa dalam melakukan penelitian tersebut. Mungkin saja para pembaca ingin tahu metode apa yang dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut, sehingga pembaca dapat paham dan mengerti apa yang disampaikan, apa metode yang disampaikan oleh penulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.